Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di channel 61,8% Technical Analysis Course. Malam hari ini saya mau review ini pembukaan penutupan di minggu pertama hari Jumat tanggal 5 Juni jam 7 kurang 10 menit ya. Gitu ya, kita langsung aja kita mau analisa kembali saham BBCA. Pada tanggal 1 Juni saya udah upload sebelum pembukaan dan ternyata prediksinya dia break top terakhir di 1 jam. Ini topnya. Oke, kita langsung aja. Kemarin kita nyatakan karena ini tuh sempat dianggap sebagai downtrend, teman-teman. Kalau kita garisin, ya, ini tuh mau dinyatakan sebagai downtrend yang menyatakan top satu hari daily sudah fix untuk koreksinya dan dia impuls. Tapi ternyata top 1 jam yang malah di break sehingga semuanya berubah. Kalau di video sebelumnya saya udah munculkan link di atas bahwa pergerakan harga ini ada di sini, perubahannya terjadi top ini ngebreak ini tuh ngebreak bottom ini gitu kan, tapi yang ada dia break kembali, jadi sinyal 2-nya gagal. Dengan kondisi seperti ini berarti seluruh pergerakan teman-teman dari sini ini merupakan pergerakan dari koreksinya daily. Jadi daily masih koreksi, topnya belum fix ya, kita rubah kembali. Nah dengan kondisi seperti ini dan kebetulan koreksinya daily saat ini udah di atas 61,8. Kalau kita lihat grafiknya, ini impuls, ini koreksi. Nah, idealnya ketika dia udah koreksinya final, beres gitu kan, maka dia akan melanjutkan impulsnya. Dan impulsnya nanti akan di daerah sini, misalkan dia akan break bottom sebelumnya. Gitu perkiraannya. Tapi sekarang dia masih berkoreksi, apakah dia akan terus naik ngelewatin top ini atau dia akan fix ketika ada perubahan di time frame 1 jam. Kita lihat pergerakannya. Nah, ini review gambaran keseluruhan. Sekarang kan kadang-kadang dengan analisa seperti ini, apa sih yang harus kita buat? Di time frame 5 menit, ini kan impuls, top ini udah fix teman-teman. Nih, 5 menitnya. Top ini udah fix karena bottom ini di break, dia impuls, koreksi, impuls, koreksi. Dia udah ngebentuk 1,5 gelombang, dia akan impuls kembali ke bawah. Nah pertanyaannya, apakah dia akan melanjutkan impuls ke bawah ini atau dia malah break lagi. Nah kalau break lagi, maka top 1 jam tadi yang ini dibilang impulsnya atau udah fix, dia masih lanjutin. Oke, sekarang kita ngeliat skenario yang ada bahwa dia sudah terbentuk oleh 1,5 gelombang, dia akan bentuk 2 gelombang ngebreak bottom terakhir untuk mengejar mana? Mengejar area koreksinya 1 jam. Bisa nggak kita beli? Oke, sekarang dengan analisa gini kan endingnya nih, kesimpulannya kita beli di mana? Dengan time frame 1 jam kita bisa beli di area sini. Ini area koreksinya di 27.000, 26.000, 25.000. Kalau kita ambil aja yang paling rendah, koreksi ideal di 61,8, ya ideal yang paling bawah di 25.721, atau dimanapun kita ngambil koreksi ini, stop lossnya tetap akan sama di bottom terakhir 1 jam di 23.400. Ini stop lossnya. Kenapa? Karena stop loss ini yang menyatakan kalau ini di break, maka ini sinyal satu perubahan dari uptrend menjadi downtrend yang menyatakan top daily fix, maka dia akan impuls. Itu makanya kenapa stop lossnya ada di sini, menjadi support yang kuat untuk menahan pergerakan di 1 jam. Nah, kalau kita beli sini, ini stop lossnya. Kalau kita mau hitung pakai Excel, kurang lebih ada di sini. Kalau kita beli, ini tanggal 5, saya tulis penutupan, kita beli di 25.721, ini area koreksi 1 jam. Stop lossnya di 23.400, maka kita mengalami kerugian 9%. Sesuaikan dengan money management teman-teman. Kalau take profitnya ada di mana? Top 1 jam, 23.400. Kenapa? Karena pada dasarnya, sebelum kita sebutin alasannya, ini topnya 1 jam 29, stop lossnya di bottom 1 jam 23.400. Kalau kita ngalamin kerugian 9%, keuntungannya 15%.
Ini kurang lebih hitungannya. Nah sekarang saya mau lihat, dengan saya buka, kita dengan menggunakan konsep tren ini, saya prediksi nih satu persatu gelombang demi gelombang. Nah kenapa saya bilang hati-hati dengan kondisi di sini? Karena area koreksi satu hari, kalau kita buka satu hari, dia udah di area di atas 61,8. Ini ideal dan dia ada kemungkinan dia akan naik turun ke bawah. Lihat pergerakan di sini sangat melebar teman-teman. Ini melebar sekali. Dia nggak kesannya bakal kuat naik untuk break top, tapi dia juga nggak terlalu kuat untuk turun. Makanya ini hati-hati. Makanya pantau 1 jam dan 5 menitnya seperti apa. Nah, ketika beli di sini sekali lagi dengan time frame 1 jam simple. Bottomnya di sini, kita open posisi di sini, stop lossnya ada di sini, take profitnya ada di sini. Tinggal lihat dengan pergerakan turun ke bawahnya seperti apa. Tapi kita dibayangin oleh time frame 1 jam di mana koreksi dia udah ideal. Plus ada lagi yang ngebayangin, yaitu time frame only. Time frame only area koreksinya belum tersentuh teman-teman. Ya bisa aja dia akan naik lagi, berarti dia nggak akan mencapai ideal. Berarti ini saya akan garis putus-putus, berarti impulsnya belum beres. Karena time frame only menjadi time frame guidance dalam memprediksi pergerakan ke depan. Jadi dia akan harus selalu sesuai. Saya selalu bikin gelombang di time frame only sesuai dengan kaidah koreksi yang ideal. Gitu. Baik, jadi kurang lebih gini analisa BBCA. Ada posisi kalau kita nggak mau nunggu perubahan di time frame daily, area koreksi 1 jam, kita hanya memanfaatkan uptrend, membentuk gelombang kedua di time frame 1 jam. Tapi ingat, hati-hati, kita dibayangin oleh time frame daily. Jadi kalau beli di sini kita punya resiko yang cukup lumayan. Nah, jadi sikapi, sesuaikan dengan money management semuanya, kerugiannya kita sanggup atau enggak, karena kita dibayangin terus oleh time frame yang lebih besar dari 1 jam, yaitu daily yang menyatakan ini masih impuls. Kenapa saya cenderungnya daily masih ngejar impuls? Karena time frame only-nya teman-teman. Dia mengejar impuls, dia mengejar koreksi yang ideal, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa nangkep apa yang saya sampaikan. Biarkan ini boleh menjadi referensi untuk teman-teman sekalian dalam memprediksi pergerakan khususnya saham BBCA. Sesuaikan analisa teman-teman. Ini hanya tambahan. Kritisi cara analisa saya. Cocokkan seluruhnya dengan cara trading kita masing-masing gitu. Karena money management, psikologi, semuanya itu kembali ke diri kita juga. Baik, sekali lagi ini yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan ke depan saya akan munculkan kembali video-video untuk analisa saham yang lain. Tetap saya masih punya utang untuk munculkan video pembelajaran bagaimana saya menggunakan konsep gelombang ini, sehingga teman-teman juga bisa melakukan itu. Ya, itu aja. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.